Don't wipe your hands on your apron, Chef. Jeff! Chef, you stir that pot for me. Eventually. The Bear ialah series inspiratif yang bercerita tentang seorang koki muda bernama Charmy yang bekerja di sebuah restoran mewah, yang dimana ia harus kembali ke Chicago untuk mengambil alih restoran sandwich milik keluarganya setelah kematian mendadak saudaranya. Charmy pun harus berjuang untuk bisa beradaptasi dengan kondisi dapur yang berbeda dengan restoran tempat ia kerja sebelumnya. Charmy adalah seorang koki berbakat yang baru saja memenangkan penghargaan James Beard. Ketika Charmy tiba di restoran keluarganya, dia menemukan kondisi restoran yang sangat buruk, kotor, dan tidak efisien. Charmy kemudian harus bekerja sama dengan tim yang kacau dan tidak teratur untuk memperbaiki restoran tersebut. Tim ini terdiri dari Richie, yaitu sahabat terbaik saudaranya yang telah mengambil alih operasi harian restoran, dan beberapa karyawan lainnya. Dalam musim pertama, Charmy menemukan bahwa saudaranya telah meminjam $300.000 Amerika dari pamannya yang berutang, yaitu Jimmy. Si Ciro kemudian menawarkan untuk membeli restoran tersebut dari Charmy dan menjualnya agar Charmy bisa kembali ke New York dan bergabung dengan restoran mewah lainnya. Akan tetapi, Charmy menolak tawaran tersebut. Serial ini menampilkan banyak adegan yang menarik dan penuh emosi. Selain itu, serial ini juga menampilkan hubungan keluarga yang rumit dan bagaimana hubungan biologis bisa menjadi hal yang kurang penting. Untuk diketahui, film ini mendapat banyak pujian dari kritikus. Serial ini juga dinobatkan sebagai salah satu dari 10 program televisi terbaik oleh American Film Institute. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. 45 minutes to open. Di sebuah tempat terlihat seorang pria yang tengah berada di sebuah jembatan. Kala itu, ia melihat satu kandang yang tak begitu besar yang tampak terlihat berwarna putih. Karena merasa penasaran, pria tersebut pun mendekatinya, lalu ia pun langsung membukanya. Dan tanpa ia sadari, ternyata kandang itu berisi seekor beruang besar yang langsung menerkamnya seketika. Ia pun terkejut dan ternyata kejadian itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Pria itu bernama Charmy Berzatu. Ia adalah seorang chef pengelola restoran sandwich amatir. Takut terlambat, maka ia pun langsung terbangun saat melihat jam telah menunjukkan pukul 6 pagi. Ia bergegas bangun. Setelah itu, ia pergi ke arah pintu untuk menghampiri pengiriman daging. Saat itu ia mengira pengiriman daging ialah sebanyak 90 kg sesuai pesanannya. Namun ternyata kurir hanya mengirimkan 11 kg saja. Dan karena Charmy tak mungkin menyimpan persediaan daging hanya sedikit, lantas ia mencoba untuk mencari supplier daging lainnya sebagai persiapan tambahan. Meskipun saat itu ia tak memiliki uang yang cukup, kemudian ia rela menjual berbagai barang pribadinya agar bisa ditukarkan dengan beberapa stok daging, asalkan restorannya tetap bisa berjalan dan tidak mengecewakan pelanggan. Ia bahkan mengadakan turnamen ball breaker agar orang-orang mau menghampiri restorannya. Setelah mendapatkan beberapa pasokan daging dari supplier lain, ia langsung segera bergegas bersiap. Ia yang memang tipikal sekatan meminta kepada asisten chef bernama Tina untuk menyiapkan beberapa bahan masakan. Ketika ia sedang bertugas, ia dihampiri oleh seseorang wanita bernama Sydney yang mengaku bahwa ia telah menelponnya untuk magang di restoran miliknya tersebut. Tentu saja Charmy tak menolaknya. Ia juga melihat CV miliknya terlebih dahulu. Dan Charmy terkejut karena ternyata Sydney ini merupakan wanita yang cukup pintar. Sehingga ia bertanya alasan mengapa dirinya mau magang di tempatnya Charmy. Ternyata alasan Sydney membuat Charmy bahagia. Menurut pengakuan Sydney bahwa restoran Charmy adalah restoran favoritnya. Lalu setelah Sydney mendapatkan kesempatan untuk magang, ia diberitahu bahwa restorannya bekerja dari pukul 11 hingga 9 malam. Setiap jam 2, mereka beristirahat untuk makan.
Dan setelah itu, Charmy kembali meminta kepada semua pegawainya untuk segera bekerja. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Yes, chef. Di sana terdapat Markus sebagai spesialis pembuat adonan roti, Jeff, Tina, serta seorang Richie yang baru saja datang untuk membantu. Untuk diketahui, Richie merupakan sahabat dari saudara Charmy yang telah membantunya sejak Michael membangun restoran tersebut. Dan sebagai sosok seorang yang lebih senior, ia sedikit meragukan keahlian Charmy untuk mengelola tempat itu. A sign of respect. You can throw down, huh? So how you gonna pass the family test? Sehingga dirinya lah yang mendampinginya untuk membangun kembali restoran yang telah hancur saat semua orang sedang bekerja, termasuk Charmy. Richie mencoba mengajaknya untuk berbicara terlebih dahulu, karena ternyata ia tak suka dengan cara Charmy yang tiba-tiba merekrut seorang wanita sebagai pegawai baru di sana. Bahkan ia marah dengan berkata jika Charmy sudah menghancurkan restoran ini. Karena sebelum datangnya Charmy, Michael sebagai saudaranya bisa membangun restoran sebaik mungkin. Charmy yang terlalu kesal dengan cemoohan dari seorang Richie itu dengan tegas mengatakan bahwa mengapa restoran ini tak diteruskan padanya saja. Dan disitulah Charmy memukul Richie dengan telak sehingga membuatnya langsung terdiam. Kemudian Charmy kembali mengajak rekan-rekannya untuk segera bekerja, menyiapkan semua bahan makanan yang akan mereka sajikan untuk semua pelanggan yang akan datang. Meskipun Charmy telah memperingati Richie untuk tak mengacau, tampaknya tetap saja Richie terus meraih koki ruang dapur, yang hal itu membuat para chef tak bisa bekerja dengan baik. Apa yang Charmy lakukan untuk restoran ini membuat dirinya lupa akan jati dirinya sendiri. Bahkan ia juga tak sadar jika tangannya ternyata berdarah. Tetapi karena ambisinya untuk mengubah restoran buruk itu menjadi restoran mewah, lalu Charmy menjalaninya dengan sepenuh hati. Ia kembali ke ruang dapur, meminta kepada semua chef untuk bekerja lebih cepat lagi, karena mereka akan melayani pelanggan dalam waktu 1 jam mendatang. Saat itu, rupanya para chef sedang mendengarkan cerita dari seorang Richie yang tak mau mendengarkan perkataan sama sekali dari Charmy untuk meminta mereka bersiap-siap di kala itu. Kemudian tiba-tiba Charmy melihat sebuah pisau di bawah penggorengan. Ia mungkin bisa saja menusuk Richie pada saat itu karena saking kesalnya. Namun ia mengurungkan niatnya karena masih terbayang akan kematian dari Michael. Di sela-sela waktu istirahat, Charmy memutuskan untuk menghampiri adiknya yang ingin memberikan jaket milik kakaknya. Charmy menyempatkan diri berbicara dengan adiknya yang tak setuju bahwa Charmy harus meneruskan restoran buruk itu. Bahkan menurutnya, ia harus segera mungkin menjual restoran tersebut dan kembali bekerja sebagai chef di restoran mewah lainnya. Namun sayangnya ternyata Charmy menolak. Ia tetap tak ingin menjual restoran itu ke siapapun, karena ia yakin dirinya bisa mengelola tempat itu menjadi jauh lebih baik. Setelah adiknya berpamitan, Charmy kemudian langsung kembali ke dapur mengapresiasi kinerja dari Markus, karena pada akhirnya ia berhasil membawa roti dengan adonan yang sangat empuk. Di samping itu juga, ia juga memberikan beberapa sampel sandwich buatannya kepada para chef lainnya. Lalu saat mereka mencicipi sandwich tersebut, raut wajah mereka sangat menikmati bagaimana Charmy bisa mengolah daging murahan menjadi jauh lebih berasa. Pada akhirnya mereka pun bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sangat baik. Para chef pun memutuskan untuk beristirahat sejenak, mengambil jam makan siang dengan berkumpul bersama-sama. Tapi kali ini tidak dengan Charmy yang masih menunggu momen untuk membagikan makanan kepada para pembeli kala itu. Orang-orang yang telah mengantri sedikit rusuh ketika mereka mulai memukul kaca restoran, yang membuat Charmy marah dan ia pun keluar dari restoran untuk menegur para demonstran yang berada di luar. Namun alih-alih berhasil menghentikan kerusuhan, ia justru dipukuli oleh mereka, sehingga tiba-tiba Richie datang menembakkan senjata ke arah udara untuk mengendalikan massa yang sedang ricuh. Lalu ia menggunakan pengeras suaranya meminta kepada mereka semua untuk tetap tenang. Mereka akan berkompetisi di bawah breaker secara tertib dengan satu syarat, yaitu mereka harus membersihkan sampah terlebih dahulu.
Richie juga menjanjikan pemenang dari turnamen ini akan mendapatkan es krim dalam 1 tahun. Apa yang dilakukan membuat Charmy terkagum, dan meskipun begitu ternyata Richie masih belum bisa meluluhkan hatinya kepada Charmy. Dan terakhir, pada momen yang berbeda, memperlihatkan bahwa Charmy yang masih bekerja saat itu padahal waktu telah menunjukkan pukul 3. Ia teringat ketika ia masih bekerja di restoran mewah. Saat itu semua asisten chefnya mematuhi apa yang Charmy perintahkan. Namun Charmy bukanlah satu-satunya chef terbaik di sana. Masih terdapat chef lain sebagai seniornya yang bisa menindasnya, termasuk seorang chef yang tak suka dengan cara bagaimana Charmy bekerja. Kehebatannya yang mampu merusak perhitungannya, bahkan ketika berfokus menata makanan dengan baik, chef itu terus-menerus meneriakinya dan mencaci makinya dengan berkata jika ia sudah seharusnya mati karena Charmy dinilai terlalu lambat untuk hidup. Perlakuan serta kebiasaan Charmy di restoran mewah lamanya terbawa hingga restoran sandwich miliknya saat ini. Ia selalu berteriak meminta kepada semua pegawainya untuk bekerja dengan efisien dan cepat, tanpa ia sadari bahwa semua orang memang bekerja semampu mereka. Chef. Say yes, chef. I'm so tough. Yes, chef, I'm so tough. Fucking yes, chef. I'm so tough. Yes, chef, I'm so tough. You are not tough. You are bullshit. Yes. Yes? Yes, chef. Yes, chef. Yes. Okay, chef. Yes, chef. Yes, chef. Told her earlier. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Yes, chef. Oh, yes, chef. Yes, chef. Good. Yes, chef. Yes, chef. Shitty but better, chef. Yes, chef. Lalu ketika semua pegawai tengah membersihkan dapur, ternyata mesin es krim mereka tiba-tiba rusak, yang membuat Richie yang ditugaskan untuk memperbaiki mesin tersebut, karena memang dirinya yang hanya bisa melakukannya. Kemudian saat momen yang berbeda terlihat saat dimana Richie dan Charmy saling berbagi rokok selepas mereka bekerja. Para pegawai pun telah meninggalkan restoran, tetapi tidak dengan Richie yang masih membersihkan setiap noda yang ada di restoran miliknya. Barulah setelah ia merasa semua telah bersih dan tertata rapi, ia memutuskan untuk pulang dan menyantap roti yang baru saja ia bisa santap. Saking terlalu sibuknya saat masih berada di restoran. Setelah itu, ia memutuskan untuk berbaring di sofa, sembari menonton tutorial membuat adonan roti dengan baik. Dan ketika ia tertidur, tiba-tiba suara dari chefnya yang lama selalu terngiang di kepalanya. Hal itu membuat Charmy terbawa ke dalam mimpi, hingga ia hampir saja membakar habis apartemen miliknya karena kelalaian yang ia ciptakan. Beruntungnya itu semua lagi-lagi hanyalah mimpi, karena pagi telah tiba yang menandakan bahwa Charmy harus segera kembali bekerja, membuka restorannya dan bertemu dengan orang lain untuk melayani mereka semua. Ketika Charmy sedang sibuk, Sydney tiba-tiba saja menyempatkan diri untuk menghampirinya dengan berkata, jika ia merasa telah bekerja di restoran miliknya sudah cukup baik, maka dari itu ia ingin dibayar oleh Charmy sebagai pegawai tetap, bukan lagi sebagai pekerja magang. Ia juga telah melakukan tugas tambahan dengan memberi rincian seharusnya dikeluarkan oleh restoran. Di dalam rincian itu tertulis jika ia merasa mereka harus melayani pelanggan pada pukul 11 hingga 2 sore untuk makan siang, dan 5 sore hingga 9 malam untuk makan malam. Tak hanya itu, Sydney juga telah mengestimasi bahan-bahan yang mereka dapatkan dari petani. Menurutnya, yang membuat harga melambung tinggi bukan berasal dari bahan makanan, melainkan karena biaya pengiriman, sehingga ia menyarankannya untuk merekrut orang agar bisa melakukan pengiriman tersebut. Charmy sebenarnya menugaskan Marcus karena tak ada orang lain yang bisa melakukannya, sementara Jeff, Tina tak bisa mengendarai mobil, sedangkan Richie tak diperbolehkan mengendarai mobil karena SIM-nya telah ditangguhkan. Di saat Charmy sedang bingung dengan semua ide dari Sydney, ia mendengar percakapan di area pelayanan ketika Richie sedang berbicara dengan seorang lansia, yang mana mengaku berasal dari Dewan Kesehatan Chicago. Wanita itu pun mengaku bahwa dirinya menggantikan Rowan yang baru saja meninggal beberapa hari yang lalu. Dan karena Charmy khawatir jika Richie akan memperlakukannya lansia tersebut dengan buruk, maka ia langsung mengalihkan perhatian dengan meminta rekannya untuk memeriksa setiap ruangan yang ada di restoran dengan menganggapnya sebagai rumahnya sendiri. Kehadiran dari seorang lansia tersebut rupanya menjadi mimpi buruk bagi restoran yang dikelola oleh Charmy.
Ketika lansia tersebut berhasil menemukan adanya lubang yang cukup besar di dinding restoran tersebut, tak hanya itu, mereka juga dikritik karena tak bisa menjadikan air panas di wastafel untuk memastikan bahwa semua bahan masakan tetap steril. Hingga yang terakhir, ia menemukan bungkus rokok di atas pemanggangan. Hal itu tak hanya bisa membuat restoran hancur lebur akibat ledakan, tapi bisa juga membuat makanan menjadi terkontaminasi. Dan dari hasil penyelidikan dan penilaiannya, maka perempuan lansia tersebut memutuskan untuk memberikan restoran tersebut dengan nilai C. Tentu saja semua orang kesal dengan apa yang lansia itu telah lakukan. Namun Charmy juga jauh lebih kesal kepada Richie yang teledor karena ialah dalang dibalik semua itu. Richie yang sengaja menambah lubang itu dengan kertas, dan ia juga orang yang dengan sengaja telah menaruh bungkus rokok di atas penggorengan, sehingga ia menyuruhnya untuk segera membeli dempul agar bisa memperbaiki lubang tersebut. Richie beralasan bahwa ia tak bisa pergi ke sana karena SIM-nya ditangguhkan. Lalu Charmy pun menyuruh Sydney untuk segera mengantarnya. Meskipun restoran mendapatkan nilai C, itu membuat Charmy tak merasa malu. Bahkan ia dengan sengaja menempelkan hasil penilaian itu di depan kaca. Hingga tiba-tiba ia melihat sosok pria yang membuatnya ketakutan. Di satu sisi, Sydney dan Richie telah tiba di supermarket untuk mencari dempul yang mereka butuhkan. Sembari mencari barang, Richie terus mengomel dan menjelekkan nama dari seorang Charmy. Ia bercerita pada Sydney jika salah satu alasan mengapa Michael tak memperbolehkan Charmy bekerja di restoran adalah karena ia selalu menyebalkan. Perkataan dari Richie tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar di benak Sydney ketika ia bertanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Michael. Tanpa ragu, Richie menjawab bahwa Michael tewas bunuh diri setelah ia menembak kepalanya pada 4 bulan yang lalu. Sydney juga bertanya tentang hubungannya antara Charmy maupun Michael. Richie hanya mengatakan bahwa ia adalah sahabat dari Michael. Kembali ke situasi restoran. Rupanya pria yang membuat Charmy ketakutan itu bernama Jimmy. Ia adalah orang yang telah dihutangi oleh Charmy maupun Michael. Charmy mengakui bahwa ia memang tak bisa mengelola keuangan dengan cukup baik. Bahkan dirinya harus menutupi pengeluaran restoran dengan menggunakan uang pribadinya sendiri. Listrik restoran pun jatuh tempo dan belum terbayarkan, sehingga ia pun belum bisa membayar hutangnya. Jimmy paham dengan apa yang Charmy rasakan, maka dari itu ia ingin memberitahu tentang semua yang telah terjadi, termasuk hutang yang dimiliki oleh Michael. Saat mengetahui bahwa Michael memiliki hutang sebesar $300.000, Charmy akhirnya terdiam. Ia tak menyangka jika Michael senekat itu demi bisa membangun restoran ini. Sebenarnya, Jimmy berniat untuk mematahkan kaki dari Charmy karena keluarga mereka tak kunjung membayar. Tetapi karena ia pelupa, Jimmy memberi penawaran pada Michael untuk membeli restoran tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah. Tentu dengan lantangnya Charmy pun menolak karena ia tak ingin menjualnya kepada siapapun. Dan Charmy pun berjanji akan segera membayar hutangnya tersebut. Ketika Sydney dan Richie hendak kembali ke restoran, tiba-tiba saja anak dari Richie menelpon, sehingga ia harus mengangkatnya terlebih dahulu. Terjadilah percakapan di antara mereka berdua, di mana ternyata Richie memiliki kesulitan dalam masalah keluarganya. Di situ juga Richie mengaku telah lalai dalam menyimpan rokok dan salah membeli dempul. Beruntungnya Sydney telah membeli dempul yang baik dengan aman, sehingga mereka harus kembali ke sana. Sementara kembali kepada Charmy yang mulai kebingungan mencari dana untuk menutupi hutang miliknya. Ia bahkan harus sampai menelpon suami dari Sugar, yaitu adiknya, untuk meminta bantuan agar bisa meminjamkan uang. Tetapi karena Pete sebagai suami dari Sugar tak ingin membantu seorang Charmy, ia justru mengalihkan telepon kepada Sugar sendiri. Disitulah Charmy mencoba memberanikan diri untuk meminta bantuan pada adiknya. Namun tetap saja Charmy tak bisa memberanikan dirinya untuk meminjam uang. Ia takut sehingga membuatnya menanyakan hal lain kepada Sugar. Ketika Richie telah kembali ke restoran dan mencoba untuk memperbaiki lubang yang ada, ternyata pekerjaan yang harusnya ia lakukan telah terselesaikan oleh orang lain. Yang Richie temukan hanyalah sebuah surat di dalam sana. Kini semua orang mulai kembali bekerja, di mana mereka mendapatkan pesanan yang cukup banyak. Dan semua orang senang, termasuk Sydney yang telah diterima secara baik sebagai pekerja tetap di restoran milik Charmy tersebut.
Dan di sisi lain terlihat Charmy yang hendak menenangkan dirinya di luar dengan merokok. Tapi ketika ia hendak mengambil rokoknya, Charmy baru tersadar bahwa rokoknya menghilang. Ia telah meraba ke seluruh tubuhnya, namun hasilnya nihil, hingga ia baru tersadar bahwa ternyata ia telah menyimpan rokoknya di atas penggorengan saat ia sedang membersihkan dapur. Dan film pun selesai. Yes, chef. Yes, chef. Yes. Okay, chef. Yes, chef. Yes, chef. Told her earlier. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Great. Yes, chef. Oh, yes, chef. Yes, chef. Demikian cerita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk informasi dan cerita menarik terbaru lainnya. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan semoga bermanfaat.